Oke, halo semuanya, terima kasih sudah hadir kembali di kelas Matematika Informatika 1 ini. Nah, untuk pada pertemuan kali ini kita akan lanjutkan materi dari yang sebelum-sebelumnya gitu ya. Dan hari ini kita akan membahas mengenai aplikasi aljabar boolean. Jadi ini kayak bentuk implementasi dari aljabar booleannya dalam bentuk aplikasi gitu ya. Nah, ini ada beberapa contoh aplikasi dari aljabar boolean, yaitu ada yang namanya jaringan penskalaran dan ada juga rangkaian digital elektronik. Jadi, ini yang akan kita pelajari untuk hari ini. Dua hal ini gitu ya, jaringan penskalaran dan rangkaian digital elektronik. Oke, kita lanjutkan. Nah, pada aplikasi aljabar boolean untuk jaringan penskalaran, kita harus ingat skalar adalah makna dari skalar dulu ya, adalah objek yang mempunyai dua keadaan. Nah, di mana keadaan tersebut ada yang disebut dengan buka atau open gate dan juga ada yang disebut tutup atau close gate. Nah, nanti jangan bingung nih kalau ada yang hanya nulis buka, itu juga ada yang nulis juga cuma hanya open gate, itu sama, buka atau open gate itu sama. Kemudian ada juga yang menuliskan tutup atau ada juga yang menuliskan close gate, itu juga sama saja. Dan perlu diingat, kalau buka atau open gate itu berarti si fungsinya dinyatakan dengan variabel yang bukan komplement gitu ya. Sedangkan kalau misalkan tutup atau close gate berarti dia fungsinya dinyatakan dengan variabel komplement. Masih ingat kan ya untuk tanda komplement? Misalkan saya punya variabel x, kalau tanpa komplement hanya begini saja, tapi kalau misalkan saya punya variabel x yang dikomplementkan berarti ada curug di atasnya. Ini adalah komplement. Gitu ya, masih ingat ya, mudah-mudahan. Oke, kita lanjutkan. Nah, kalau kita berbicara tentang aplikasi aljabar boolean pada jaringan penskalaran, ini ada 3 bentuk gate paling sederhana yang harus diingat oleh kalian gitu ya. Yang pertama bentuknya seperti ini. Ini misalkan kita punya aliran dari A ke B dengan variabel x open gate, berarti dia dilambangkan berarti dia dituliskannya seperti ini, cukup x saja gitu ya. Kemudian kalau misalkan kita punya kondisi kedua, dia ada yang mengalir dari A ke B gitu ya, dimana di sini ada variabelnya adalah x dan y dengan open gate, dan ini kondisinya adalah seri, maka kita akan tulisnya adalah x dikali y, kondisi seri x kali y, ingat ya. Kemudian kondisi ketiga itu adalah misalkan ada yang mengalir dari A dan B, itu berupa misalkan di sini adalah X dengan open gate dan di sini adalah Y dengan open gate menuju C. Ini berarti kondisinya adalah paralel, gitu kan ya. Maka kita tuliskannya X ditambah Y. Jadi diingat lagi ya, kalau kondisinya seri berarti kita akan tuliskannya perkalian dengan perkalian. Kalau misalkan dia paralel berarti dia dengan penjumlahan. Ini ya, ini kalau seri dan ini kalau paralel. Kita lanjutkan. Nah, contoh rangkaian penskalaran pada rangkaian listrik ini yang bentuknya sudah full gitu ya, bentuk dalam bentuk rangkaian listrik. Ada skalar dengan hubungan seri atau logiknya dengan AND, dan skalar dalam hubungan paralel logiknya dengan OR. Ini mesti diingat-ingat ya. Nah, kalau misalkan yang seri itu berarti tadi dibilang yang lurus begini ini disebutnya seri. Jadi misalkan dari sumber tenggangan akan mengalir ke lampu, itu ada X dengan open gate dan Y dengan open gate, berarti dia akan dituliskan sebagai XY gitu ya. Kemudian kalau misalkan berikutnya skalar untuk paralel, berarti ini kondisinya adalah ketika dari sumber tenggangan ke lampu ada X dan Y dalam kondisi paralel seperti ini, logikanya OR berarti X ditambah Y.
gitu ya. Ibu apakah akan sesimpel ini untuk kedepannya? Enggak, ini bisa juga nanti ada penggabungan, misalkan ini dari sumber tegangannya, kemudian saya punya X, kemudian Y gitu ya. Ini lampu, sorry, ini ke sini, ke sini deh. Nah, di sini saya punya Z misalkan begini ya, menuju ini lampu. Gitu. Gitu ya. Ini set gitu. Nah, berarti kalau kondisi seperti ini berarti ada yang ini dulu ya, ini adalah XY dan ini ada Z gitu ya. Berarti kalau yang ini menjadi XY ditambah Z. Jadi ada kondisi di mana si dari sini tegangan gitu ya, si sumber tegangan masuk ke XY ini adalah sumber, kemudian ke Z, hingga muncul di sini. Sebentar, ini agak-agak jelek gambarnya ya, sebentar. Ini saya buatkan agak sedikit. Nah, gini. Gitu ya, ini lampunya. Jadi nanti bentuknya bisa jadi penggabungan antara seri dan paralel gitu. Ini adalah bentuk-bentuknya. Jadi nanti apakah hanya seperti ini? Enggak, bisa macam-macam jadi kondisinya gitu ya. Jadi dari seri dan paralel digabungkan gitu. Nah, ini untuk yang contoh rangkaian penskalaran pada rangkaian listrik gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, aplikasi yang berikutnya adalah aplikasi aljabar boolean pada rangkaian digital elektronik. Nah, kalau rangkaian digital elektronik dimodelkan dalam bentuk gerbang logika. Kita sebutnya sebagai gerbang logika. Ada 3 macam gerbang dasar gitu yang harus diingat. Nah, ini adalah gerbang-gerbang dasarnya. Jadi ini harus benar-benar diingat gitu oleh kalian. Yang pertama ini kondisi N. Kalau misalkan ini XY mengalir ke sini jadi perkalian N, sama ya. Kalau yang ini kelebihan deh kayaknya. Gitu ya. Jadi kalau ada X dan Y dengan gerbang OR, maka jadi X plus Y. Gitu kondisinya gerbang OR. Kalau yang ini komplement, jadi kayak misalkan dari sini X ke sini jadi X komplement gitu. Ini adalah 3 macam gerbang dasar untuk rangkaian digital elektronik. Harus diingat, yang ini untuk kondisi N bentuknya seperti ini ya. Yang ini untuk gerbang OR yang bentuknya agak seperti ini, dan yang ini untuk yang not atau komplement gitu. Jadi ini harus diingat-ingat, jangan sampai lupa gitu ya. Nah, untuk kondisinya kita bisa lihat contohnya sebagai berikut ya. Ini untuk kondisinya gerbang-gerbangnya dulu ya. Ada 3 macam gerbang dasarnya. Nah, nanti ada turunannya. Gerbang turunannya itu terdiri dari seperti ini. Jadi gerbangnya itu ada gerbang pakai nih, perbedaannya ada titiknya di sini, ada buletannya nih, sehingga jadi NN gitu ya. Dimana sebetulnya di kondisi N atau dan N asalnya kan kalau misalkan kita bentuknya begini XY, ini kan hanya XY gitu ya. Tapi kalau ada di sini ada titiknya seperti ini kita jadikan komplement ya. Gitu, perbedaannya hanya itu saja. Yang kedua gerbang NOR. Gerbang NOR ini sebetulnya turunan dari OR. Jadi kayak tadi ada begini,
Ini XY kan tadi biasanya kita hanya tulisnya X plus Y. Kalau NOR ketika ada titiknya di sini gitu ya, dia menjadi X plus Y dikomplementkan. Jadi ini adalah contoh-contoh sederhananya gitu ya, sederhana dari gerbang logika. Nah, pertanyaannya Bu, ini nanti bisa digabung-gabungkan Kak? Tentu saja bisa. Jadi kayak misalkan nih saya punya di sini saya punya komplement nih, misalkan X gitu ya. Kemudian di sini Y gitu. Kemudian saya juga punya Z di sini. Ya, misalkan begini. Berarti kalau misalkan di sini X-nya ini harus dikomplementkan dulu, berarti di sini jadi X komplement, sedangkan ini Y gitu. Kalau kondisi N, berarti di sini X komplement Y gitu kan. Di sini Z, ini tetap Z. Kalau digabungkan berarti di sini jadi X komplement Y ditambah Z gitu ya. Kayak gini gitu. Jadi ini untuk bentuk akhirnya. Nah, untuk materi hari ini hanya sampai dengan ini saja dulu. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan, Anda bisa langsung hubungi saya atau misalkan mengirimkan chat atau apa ya gitu ya untuk penjelasannya. Oke, untuk hari ini terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi di materi-materi berikutnya.